Oke, rekaman ini pun akan saya bagikan via YouTube, nanti linknya bisa dilihat ya. Oke, jadi design thinking ya. Design thinking itu merupakan alat yang digunakan dalam problem solving, problem design, hingga problem forming ya. Nah, elemen kuncinya itu jangan lupa ada 3 ya, fokus pada manusia, eksperimental, dan berulang. Fokus pada manusia artinya kita berinovasi itu, eee, user-nya, penggunanya ya, beneficiaries-nya gitu adalah manusia. Jadi kita fokus kepada manusia. Kita harus mengenali siapa manusia itu gitu ya. Manusia, seperti apa yang akan kita solusikan gitu. Kemudian eksperimental, eksperimental itu, sifatnya eksperimen ya, terus, uji coba dan berulang iteration, uji coba yang terus berulang sampai berhasil. Sampai, sampai terbentuk pola yang bagus gitu ya, pola yang cocok, yang fit ya, namanya yang fit dengan, si user tadi, si manusia gitu ya. Nah, fokus pada manusia inilah yang teman-teman sudah lakukan kemarin gitu ya, yaitu berempati gitu ya, berempati kepada, user gitu ya. Karena apa, empati adalah kunci. Ya bahkan, seorang pakar, bisnis gitu ya, Dokter Indrawan Nugroho mungkin tahu karena dia cukup famous di, YouTube ya, mmm, bahwa orang yang sukses ya, yang bisa berhasil di masa sekarang dan yang akan datang adalah seseorang yang memiliki empati yang tinggi, punya kemampuan berempati yang tinggi, gitu ya. Kuncinya di situ. Jadi, dengan mengasah ini, mudah-mudahan teman-teman ke depannya, jadi orang yang sukses gitu ya, sukses di bisa berkompetisi gitu ya, dan menang dalam kompetisi di dunia sekarang dan yang akan datang, gitu ya. Nah, eksperimental, design thinking mengajarkan kita bahwa tidak apa-apa kalau gagal, ya, it's okay to be failed ya. Di design thinking lah, di sini tempat teman-teman menghabiskan jatah gagal dalam berinovasi gitu ya, berinovasi untuk memecahkan solusi. Eee, Namun dari kegagalan tersebut kita harus bisa mendapatkan pelajaran atau masukan yang bisa menyempurnakan ide ya, atau produk atau solusi yang kita tawarkan, gitu ya. Itu maksudnya eksperimental gitu ya. Jadi pasti nggak bisa sekali jalan mulus, semuanya itu berhasil gitu ya. Pasti ada gagalnya, kemudian itu diulang lagi. Nah, itu pengulangannya itu namanya ini dia iteration ya. Iteration atau berulang ya, produk yang bagus ini tidak bisa dihasilkan dari satu kali proses uji coba, namun dihasilkan dari banyak uji coba sehingga pada akhirnya kita bisa menghasilkan produk yang disukai konsumen, gitu. Nah, ini berulang, iteration kalau di bahasa Inggrisnya iteration, iteration itu proses, berulang gitu ya, berulang. Misalnya ada 5 tahap ya, 5 tahap itu, apa aja, yang pertama empathize, kemudian, define, kemudian ideate, kemudian prototype, dan test. Nah, bisa jadi ya, teman-teman sudah sampai tahap, prototype, kemudian, pas dites itu bisa jadi itu nggak pas, nggak fit dengan konsumen. Karena di tes ini nanti yang konfirmasi, oke tidaknya siapa? Orang yang sudah kita wawancara di empathize gitu ya. Bisa jadi ketika tes itu gagal ya, tidak berhasil, itu bisa bisa balik lagi ke prototype, bisa balik lagi ke ideate ya. Wah, ini kayaknya ideation-nya atau ideasinya ini, kurang pas ya, coba kita cek lagi data di ideasi. Kemudian bisa juga define, kita kurang tepat mendefinisikan masalahnya, kemudian bisa juga balik lagi ke empathize, kita kurang tajam pada saat proses empathize-nya, seperti itu, gitu ya. Nah nah mengapa inovasi dibutuhkan? Inovasi adalah suatu proses yang, eee,
Salah satu tujuannya di dalam bisnis adalah menciptakan kembali suatu model bisnis atau membangun pasar yang benar-benar baru untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak pernah terpenuhi, gitu ya. Ya, bagusnya apa, yang user kita itu adalah manusia. Manusia itu punya sifat, tidak punya, kebutuhannya itu selalu tidak, manusia itu sifatnya tidak pernah puas, gitu ya, tidak pernah puas. Satu sudah terpenuhi, dia ingin lagi yang, terpenuhi yang lainnya. Begitu terus ya. Nah, itulah kesempatan, peluang, bagaimana kita gitu ya, terus berinovasi berdasarkan fokus pada pemenuhan kebutuhan manusia, gitu ya. Seperti itu. Nah, inovasi itu bukan hal yang mudah ya, inovasi, maksudnya bukan hal yang mudah tuh, pasti mengalami masa-masa, masa-masa dari mulai berinovasi kan, ini ya kita bisa lihat diagram sini ya, ada research dulu, research tuh kemudian ada ketidakpastian ya, mencari pola, mencari insight ya, kemudian masuk ke konsep dan prototype itu sudah bagus, kemudian sudah dapatkan clarity, baru di desain di sini, barulah inovasi ya. Research, konsep, prototype, inilah prosesnya. Pasti tidak mudah tuh mengalami jalan-jalan terjal ya. Ini lihat garisnya, ini ngejelimet dulu di awal proses research ya. Sampai akhirnya kita nemuin pola, insight, kemudian kita, konsepnya udah matang, kemudian, ada clarity ya, ada kejernihan di situ, ada fokus lurus, akhirnya menghasilkan inovasi, seperti itu. Nah, ini proses yang teman-teman sudah tahu juga ya, sudah sering kita bahas di awal, pernah kita bahas di awal. Yang pertama adalah empathize, define, ideate, prototype, test. Ini itu berdasarkan Stanford ya, kita ambil design thinking berdasarkan Stanford School ya, Stanford School of Design gitu ya. Jadi empathize mengerti tentang konsumen, define menentukan kebutuhan dan permasalahan konsumen, jadi mendefinisikan masalah, ini intinya ya. Kemudian ideate itu mencari ide-ide yang, solusi ya, solusi yang untuk memecahkan atau mensolusikan masalah yang tadi kita kumpulkan di define. Kemudian membuat contoh ide produk, prototype, kemudian tes gitu kepada konsumen. Nah, empathize teman-teman sudah melakukan, kemudian define. Setelah teman-teman melakukan empathize itu hasilnya, kan sudah terpetakan ya, yang dibuat kan empathy map dan persona kan, betul? Betul, sampai situ? Sampai empathy map dan persona tidak? Ya betul, Pak. Ya, empathy map dan persona ya. Itu sudah sampai situ. Nah, dari situ itu lanjut ke define. Define itulah mendefinisikan apa yang dibutuhkan, diharapkan ataupun yang disenangi oleh pengguna. Langkah ini digunakan untuk menganalisis dan mendistribusikan berbagai masukan, keluhan atau usulan ya. Petakan pengalaman konsumen ketika membeli produk. Nah, itu di setiap kelompok itu pasti berusaha untuk memecahkan masalah yang pastinya berbeda-beda ya, karena lingkungannya pun yang diobservasi berbeda-beda. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian itu define masalahnya jadi apa ya, define dalam satu, kalimat action gitu ya, kalimat action bahwa nah kemudian petakan, customer journey gitu ya. Customer journey ya. Nah, customer journey ini adalah perjalanan interaksi pengguna dengan perusahaan produk atau layanan yang disediakan. Nah, sebelumnya ya, yang dia biasanya interaksi dia itu seperti apa? Ya, interaksi, konsumen itu seperti apa? Interaksi user ya, yang teman-teman wawancara ya. Teman-teman kan wawancara, observasi kan. Nah, itu coba petakan, tergantung pakai, produk apa gitu ya. Nah, ini coba petakan, ini pasti ada, senyum, sedih, cool, merasa keren, merasa bingung, dan akhirnya lope-lope ya, akhirnya senang sekali dengan produknya. Nah, ini yang harus teman-teman nantinya itu harus, bisa teman-teman petakan ya. Bagaimana misalnya, saya mau ambil contoh satu, siapa ya, Imam ya coba, Muhammad Imam, siapa? Imam Rizky ya? Iya, Pak. Iya. Imam Rizky kelompoknya itu mendefinisikan apa hasil dari kelompoknya kemarin itu mewawancarai?
Kalau saya wawancaranya tuh fokus ke itu, Pak, bisnis e-commerce, Iya iya. terutama di bidang fashion, Pak. Iya, terus apa hasilnya? Eee, kan tugasnya tuh nemuin, ngerangkum dulu masalah-masalahnya ya, Pak. Iya. Mungkin kan dari, orang-orang berbeda juga, terus wawancaranya berbeda, cuman sama-sama di e-commerce-nya, terus di bidang fashion. Kalau nemunya sih, Pak, misalnya, bagaimana sih, caranya tuh supaya pelanggan tuh percaya sama, produk yang kita jual. Soalnya kan kalau e-commerce tuh banyak, orang-orang tuh yang nggak percaya gitu, takutnya disangka penipu. Gitu sih, Pak, salah satu contohnya. Mmm, oh iya. Ya ya tepat sekali ya sampai situ. Nah dari situ tuh coba kan tadi e-commerce ya, hasilnya tuh udah, udah muncul personanya, udah muncul empathy map-nya gitu ya. Nah ini sekarang coba buat, customer journey dari, eee, pelanggan e-commerce kira-kira bagaimana ya, eee, customer journey, nanti akan saya berikan maps-nya, lewat, Imam Rizky ya, tadi yang WA saya Imam Rizky ya? Iya, betul, Pak. Ya nanti saya WA-kan lewat Imam Rizky ya. Nah setelah itu lanjut ke proses ideate ya, ideate itu adalah menciptakan ide-ide yang bisa menyelesaikan permasalahan konsumen atau menjawab kebutuhan konsumen, gitu ya. Jadi, nah ini tahapan ideate itu, seperti ini ya. Sorry, harusnya diginiin. Menggali ide sebanyak mungkin untuk mencari solusi. Jadi, teman-teman diskusi ini nih seru-serunya tuh di sini. Ideate ya, setiap orang itu, mengeluarkan, ide-idenya, ide-ide gilanya ya, untuk, mensolusikan. Nah, di sini syaratnya adalah jangan berpikir, "Waduh ini susah, ini nggak mungkin." Enggak, semua itu pasti mungkin ya. Jangan pernah meremehkan, hal-hal yang kita anggap mungkin konyol atau, bodoh, karena semua ide itu berharga, semua ide itu berharga. Jadi, caranya bagaimana? Caranya tulis, tulis ya, tulis idenya ini, kemudian nanti didiskusikan ya. Eee, Mengkombinasikan kesadaran atau ketidaksadaan dengan pemikiran rasional dan imajinasi. Ya teman-teman harus bisa menggabungkan, mikir secara rasional ya, mensolusikan masalah dan juga imajinasi. Teman-teman di sini waktunya di Ideate ini adalah waktunya untuk berimajinasi ya, keluarkan ide-ide yang liar dan gila gitu ya, tapi tetap harus rasional juga gitu ya. Seperti kita pernah simulasi tentang sepeda. Sepeda itu teman-teman tuh ada yang bikinnya tuh ada yang ragu-ragu, ada yang setengah berimajinasi gitu ya, ada yang benar-benar berimajinasi gitu ya. Nah, di sini teman-teman, buatlah, solusi yang, kira-kira benar-benar liar ya, imajinatif. Jadi jangan jangan batasi, jangan jangan dibatasi dulu ya. Nggak ada iya betul, tidak dikenal istilah solusi terbaik ya, karena belum diuji cobakan oleh penggunanya. Jadi semua ide itu pasti, bagus ya. Kreativitas dalam dinamika kelompok merupakan kunci ya, dan ide-ide baru yang kreatif. Biasanya kalau di luring ya, atau itu pakai sticky notes, kalau di daring itu pakai Miro, biasanya saya pakai Miro. Ada aplikasi Miro ya, atau aplikasi, aplikasi Miro, atau aplikasi itu apa satu lagi, eee, aplikasi untuk kolaborasi teh, Trello ya, Trello. Aplikasi Miro atau Trello gitu ya, itu bisa teman-teman manfaatkan untuk, untuk berdiskusi ya, aplikasi Miro dan Trello. Pelajari banyak di TikTok, tutorialnya, banyak juga di YouTube tutorialnya dan itu cukup mudah gitu ya. Nah, kemudian setelah diskusi itu buat prototype ya, prototype adalah suatu proses mengeluarkan ide dari kepala ya, mengeluarkan ide gitu ke dalam dimensi fisik ya. Dimensi fisik, sebuah prototipe bisa berwujud, apapun yang membutuhkan bentuk fisik ya, dinding untuk memposting, aktivitas permainan peran, role play atau, membuat suatu objek dan sejenisnya. Nah, di prototipe ini teman-teman itu bisa, eee, ini nih ya, inovasi atau invensi ya, bedakan inovasi dengan invensi. Inovasi itu adalah, pola yang, cenderung
sumber dayanya sudah ada, kemudian dikembangkan, itu inovasi. Kalau invention itu benar belum, yang betul-betul belum ada dari awal ya. Dan itu menemukan sesuatu hal yang baru ya. Nah, inovasi dan invensi dari zaman dulu banget gitu ya. Zaman 10.000 tahun yang lalu mungkin ya, kalau manusia sudah diciptakan. Itu ada metode yang paling banyak digunakan dan sampai sekarang masih digunakan gitu ya. Mungkin dari zaman Nabi Adam ke sini gitu ya. Sampai sekarang itu masih digunakan untuk di prototype ini. Metodenya kira-kira apa ya? Kira-kira metode untuk membuat prototype ya, misalnya kita sudah punya solusi, kita punya atau kita terbayang ya solusi, kemudian pas prototyping ini apa yang dilakukan dengan metode apa nih? Ada metode yang paling klasik dari dulu nih ya, dari zaman Nabi Adam mungkin ya sampai sekarang. Kira-kira metode apa namanya? Mencatat bukan, Pak? Sedikit lagi. Kalau mencatat itu berarti sudah ada budaya menulis ya. Nah, sebelum budaya menulis, Menggambar. nah betul itu ya, exactly. Menggambar, atau yang sekarang biasa kita sebut apa? Sketch, Pak. Betul sekali, sketch. Betul sekali. Jadi itu metode yang paling sederhana, paling banyak digunakan ya, dan paling lama digunakan dari dulu sampai sekarang, yaitu sketch ya, sketch. Semua itu diawali dengan gambar dulu, gambar ya. Nah, ya teman-teman bisa lihatlah ada blueprint, ada apa, semuanya kan sketch gambar ya. Ada yang detail, ada yang memang masih sketch ya, masih apa namanya? Masih draft gitu ya. Nah, jadi ini yang dilakukan di prototype itu minimal adalah menggambar. Ya paling minimal itu menggambar. Kemudian ada yang lebih advance lagi, itu bisa bukan advance ya, yang lebih ini lagi lah, yang lebih lumayan lagi itu gunting tempel ya, kerajinan tangan gunting tempel, misalnya bikin jam tangan, kemudian bikin tas misalnya, atau mau bikin topi, atau mau bikin apapun, bisa pakai gunting tempel ya, semua yang ada yang di dekat kita aja di rumah atau di mana. Atau pakai karton dan lain-lain ya, gunting tempel, kemudian juga misalnya membuat aplikasi, membuat apapun itu mock up-nya tetap sketch ya, gunting tempel gitu, seperti itu. Dan juga setelah itu bisa role play. Role play itu bermain peran. Misalnya nanti kira-kira kepikiran nih siapa? Perempuan deh, tadi ada yang keluar suaranya siapa ya? Yang bilang sketch itu. Ada Saya, tadi. Pak. Dede Lela. Iya, Dede. Iya, Dede. Saya lupa ya mau nanya apa. Dede Lela, misalnya Dede Lela itu kelompok kemarin rencananya mensolusikan apa tuh, Dede? Sama Imam kebetulan Pak yang Oh, e-commerce. sama yang e-commerce ya. Kira-kira ini ya di benak Dede ya, mau bikin apa nih buat solusinya ya? Nggak apa-apa, tembak aja dulu sementara. Solusi buat apanya Pak yang e-commerce? Yang e-commerce itu, yang udah didapetin dari advertise. Kira-kira di pikiran Dede gitu ya. Ini memang belum melewati tahap-tahap inilah, tapi seenggaknya prototipenya tuh idenya apa gitu. Udah kepikiran belum? Mungkin kalau menurut saya itu kayak e-commerce kan kayak
kita beli barang yang belum pernah kita lihat sebelumnya secara langsung kan, Pak. Jadi menurut Iya. saya, kayak ngasih kepercayaan gitu sama keamanan yang udah jelas gitu untuk pembeli biar sebelum kita melihat barangnya pun kita udah percaya gitu. Kayak misalkan Mmm, kita bakal mendapatkan barang yang kita inginkan gitu. sesuai sesuai, ini ya, sesuai dengan gambar ya, sesuai yang ditawarkan ya. Iya, Yang itu. beli koper weh murah harganya 50.000 taunya kopernya gantungan kunci gitu kan. Ya. Kayak gitu ya contohnya. Iya benar, bagusnya Mmm, jadi kayak membuat sesuatu yang seperti itu. Nah itu bentuknya, sistem lagi, aplikasi lagi atau bagaimana, nah itu bisa di-sketch ya, bisa di-sketch digambar atau gunting tempel, selanjutnya Dede dan kelompok ya dan imam itu bisa role play. Role play itu adalah bermain peran. Misalnya, eee, Dede sebagai pembelinya ceritanya, imam sebagai penjualnya, kemudian, satu lagi temennya sebagai pihak tengah, pihak aplikasinya. Nah di situ diidentifikasi itu, ada berapa peran kalau dalam satu satu transaksi pembelian lah misalnya ya, satu transaksi pembelian itu perannya ada siapa aja, ada konsumen, ada yang, jalur tengah, ada, misalnya penjual atau iya penjual ya, kemudian juga ada, kurir misalnya. Dan nanti itu bermain peran ya, seru deh bermain peran, pura-puranya mau beli ini gitu ya. Nanti nah itu jadi dari situ dari role play itu, prototipe itu juga, sudah kelihatan gitu ya. Sudah kelihatan apanya, sudah kelihatan misalnya bikin sistem pola, oh kelihatan solusi kita tuh nanti bakal jalannya kayak gini gitu ya. Nah kayak gitu. Ini ada Tesla Bot ya, Tesla Bot ya teman-teman bisa lihat Tesla Bot ya videonya. Eee, tes yang terakhir adalah tes ya, tes merupakan, mode iterasi berulang di mana prototipe awal diletakkan pada konteks yang sesuai pada kehidupan pengguna gitu ya. Perlakukan prototipe seolah-olah tahu bahwa benar ya, tapi perlakukan tes seolah-olah bahwa salah. Jadi gini, maksudnya gini, teman-teman kan nanti sudah apa, ceritanya sudah bikin prototipe ya, kemudian prototipe itu dilakukan tes. Tesnya ke siapa? Ke orang yang diwawancarai di awal, ya, di proses empathize, ya. Nah, di empathize itu teman-teman konfirmasi balik ya, kemudian, ceritakan bahwa teman-teman sudah punya sebuah solusi untuk dia gitu ya, kemudian, eee, disuruh coba ya, disuruh coba dan di situ kita itu, eee, ha da tugasnya adalah mencatat apa masukan dari feedback dari user apa, calon user tadi ya yang sudah diwawancarai di proses advertise tadi, satu mencatat, 2 dan kita itu jangan, menganggap bahwa produk kita itu sudah produk yang paling baik ya, produk baik gitu maksudnya, produk yang apa namanya, jadi kita harus, menolkan diri kita gitu ya. Jadi biarkan pengguna mencoba prototipe yang dihasilkan agar mendapat pengalaman otentik ya dan dengarkan umpan balik atau feedback. Hindari berargumentasi. Nah ini ya, maksudnya hindari berargumentasi secara defensif ya, namun dengarkan perspektif mereka gitu ya. Jadi, kadang kita ketika membuat sebuah solusi, kita berpikir bahwa solusi kita, "Wah, ini udah pasti benar, udah pasti bagus, dan udah keren. Ini kan hasil, diskusi bersama, hasil semuanya bersama." Nah, tiba-tiba dan, ketika di proses tes, itu tiba-tiba apa, yang si calon user itu komplain ya. Nah, komplainan itu kan otentik ya dari dia, dia mencoba dan lain komplain, "Ini kok nggak bisa gini, nggak bisa gitu ya. Kalau saran saya mah ini mending digini, nanti saya kalau gini gimana?" Nah gitu. Itu tuh didebat gitu oleh kita. Nah itu jangan didebat, jangan defensif, "Enggak kok ini kan bisa begini, enggak kok ini kan bisa begini." Enggak. "Oh iya dengar, oke oke, terus apa lagi?" Gitu ya, dipancing aja seperti itu terus ya. Nah, dengarkan perspektif dari pengguna. Kalau misalnya kita masih belum, puas ya, maksudnya belum puas tuh, ini kayaknya ke tes ke satu pengguna belum nih, coba ke tes pengguna yang lain gitu ya.
Sampai akhirnya ya itu dengarkan pengalaman mereka ya. Pengalaman mereka dalam menggunakan produk serupa yang lain yang dulu gitu ya. Kemudian sempurnakan prototipe dan solusi pengujian. Jadi ini balik lagi ke mode iterasi ya. Bisa balik lagi ke prototipe ya. Prototipe itu dibenahi, diperbaiki, bisa balik lagi ke ideate ya. Mungkin ada ide-ide yang dulu yang kita lontarkan gitu ya. Itu nggak kepake. Nah, ya di proses ideate tadi saya lupa. Setelah berimajinasi liar itu dikumpulkan, di list, kemudian didiskusikan, dieliminir ya. Ada yang dikombinasikan, ada yang dieliminir, sampai akhirnya muncullah satu solusi yang pas gitu. Nah, setelah itu baru prototype. Nah, itu dan tes. Kalau misalnya bisa harus ada perbaikan gitu ya, dan pasti ada perbaikan, itu bisa balik lagi ke tes, bisa balik lagi ke prototype, dan juga bisa balik lagi ke tes gitu ya. Ke ideate maksudnya ya. Di ideate cari-cari lagi gitu ya. Nah, uji dan pertajam sudut pandang, pengujian dapat mengungkapkan hal itu. Tidak hanya menunjukkan bahwa solusi yang terbangun adalah salah, tapi juga membingkai masalah dengan kurang tepat ya. Bisa jadi solusi yang terbangun, tapi juga bukan solusinya yang salah, tapi ketika kita framing masalahnya kurang pas ya. Framing itu ada di define ya. Jadi setelah empathize itu ada define, kita framing masalah gitu ya. Nah, seperti itu. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Silakan tanyakan lewat chat. Izin bertanya, Pak. Ya, boleh, silakan. Masalah ini, Pak, mata kuliah pemasaran, apa mau sekalian atau gimana? Pemasaran kan 15.30 ya? Strategi kewirausahaan teknologi itu mah. Pemasaran teh kapan hari ini ya? Ini IMC kan yang apa? Ini pemasaran yang perilaku konsumen bukan? Pemasaran dalam kewirausahaan, Pak. Oh, yang basic ya? Iya, Aduh, basic. itu kapan itu? Yang jadwalnya kapan harusnya? Harusnya jam 9:30 tadi dari pagi. Oh, gitu. Kan bareng sama kelas ini. Oh, bareng ya? Iya. Aduh, ya. Oke. Bisa langsung ya? Bisa langsung. Sebentar saya lagi cari ini dulu. Nah, coba define. Nah, ini ya. Udah nampak? Udah nampak? Nah, Udah, kita ini balik lagi ke kita review lagi yang barusan kan mudah-mudahan udah langsung paham ya. Nah, ini saya akan coba. Jadi teman-teman harus melakukan proses-proses ini. Tugas selanjutnya ya. Tugas selanjutnya adalah melakukan proses-proses ini. Tadi advertise udah, kemudian lanjutkan define, kemudian ideate, prototype, test gitu ya. Nah, define itu framing the right intinya framing the right problem. Jadi kita itu harus dalam define itu kita harus benar-benar bisa menentukan framing the right problems ya. Nah, ini define proses waktu itu ya. Saya sempat workshop ini waktu fintech kurikulum ya dari Singapura gitu. Jadi waktu kita define itu kita tentukan needs-nya dan insight-nya apa gitu ya. Apa yang dibutuhkan oleh si yang udah kita wawancara dan insight-nya apa ya. Ini ya. Needs dan insight. Kebutuhannya apa dan insight-nya itu teh apa? Insight itu
eee, masukan ya atau sisi terangnya dari, sebuah, apa, dari sebuah, solusi ya. Contohnya kayak gini ya. Oh ya bukan, ini define itu analyze and synthesize the qualitative data into actionable problem statement, ya. Nah ini ya, ini teman-teman udah bikin persona kan? Nah, kemudian define, ideate ya. Ini ideate tadi kan tempat mengejawantahkan seluruh ya, seluruh apa namanya, seluruh ide ya di sini ya. Seluruh ide, kemudian, nah ini ya bisa metodenya bisa brainstorm, brain up, brain write, brain walk, ya, scraper, banyak sekali. Ada ideation technique methods, ada brainstorming gitu ya. Ini teman-teman brainstorming itu diskusi kelompok ya, diskusi kelompok. Kemudian select the ideas ya. Nanti pasti banyak muncul ide-ide yang luar biasa dan brilian dari teman-teman. Kemudian itu diselect ya, dipilih. Kemudian bisa pakai post-it ya, bisa pakai voting milihnya, bisa pakai 4 categories method yang paling most rational, most delightful, yang darling, yang long shot, gitu ya. Nah, seperti ini ya, prototype. Kemudian, ideate ya, ideate, kemudian prototype ya. Nah, ini prototyping ya. Build to think and test to learn gitu ya. Nah, ini prototyping. Make it tangible and concrete. Jadi pada intinya adalah memindahkan apa yang ada di hasil diskusi tadi teman-teman, semuanya idenya yang setelah dipilih, itu dipindahkan ke dalam bentuk fisik ya. Bisa fisik itu termasuk draw a picture, tell a story, take a photo, make a map gitu ya. Nah ini methods of prototype, sketch and diagrams ini ya. Sketch itu kenapa sketch ini yang memang dari dulu ya dibuat ya, dari misalnya mesin uap apapun ya, itu awalnya dari sketch semuanya ya. Inovasi-inovasi, kemudian ada physical sketch ya, ada juga sketch itu freehand ya, kemudian ada annotation-nya ya, biasanya ada annotation. Annotation itu apa? Annotation itu adalah ada keterangan tulisan ya, bahwa ini begini, ini begitu gitu ya. Ini fungsinya apa, ini kayak waktu teman-teman waktu bikin sepeda itu kan ada yang menuliskan gitu ya, ini fungsinya untuk ini fungsinya untuk itu gitu ya. Nah itu annotation. Nah ini sketch itu menggunakan annotation juga. Kemudian rules of sketching ya, ini ada beberapa rules-nya. Juga bisa pakai paper interfaces ya, misalnya kayak gini, bikin interface mockup UI UX dari si halaman itu, aplikasi ya, itu bisa menggunakan seperti ini ya, kertas ya, kemudian di sini ada kalau diklik ini jadi apa gitu ya, klik ini kemana arahnya gitu ya, terus seperti ini gitu ya, kerajinan tangan lah gitu ya dari kertas. Ini ada handphonenya, kemudian tinggal kalau diklik ini ngegeser ke sini, klik ini ngegeser ke sini gitu ya, teks gitu kayak gini. Kemudian ada storyboards ya, storyboards ya, misalnya ini bikin, nah storyboards ini misalnya cerita tentang pengalaman pengalaman user ya menggunakan produk tersebut ya. Ini kayak attractor. Ini ada handphone, ada apa lagi nih, pusing. Nah ini this is shuttle ya, mobile workshop sini. Kemudian ada hub, bikin kreatif hub itu ada ideas gitu ya. Idealan namanya, setelah itu ada mind flow, kemudian graduation. Ini bikin sebuah konsep pelatihan, ya, konsep ruangan lab atau pelatihan gitu ya. Nah, bisa seperti ini ya.
tempel di gabungan ya, terpost-it dengan gambar, tempel di dinding, di apa, papan tulis ya. Ini bikin ide, kalau di next jadi seperti ini, next seperti ini, kayak gitu ya. Bisa pakai Lego prototypes ya. Nah, ini misalnya role play, kita juga bisa sebenarnya role play ya, ini banyak digunakan sekarang ya pakai Lego. Misalnya dalam kita bikin bisnis model canvas atau apa ini. Nah, ini role play-nya pakai Lego ya. Dan bisa ceritanya experience kalau role play kan kita asli ya berperan, kalau ini pakai Lego kita jadi main-main lah di sini, main-main, ada yang jadi pembeli, ada yang jadi apa peran-perannya ya. Nanti kira-kira ini bikin skenario seperti apa, nanti terlihat kebutuhannya apa nih. Terlihat nih yang kekurangannya apa, apa yang tidak perlu atau kelebihan fiturnya yang nanti bisa ngepasin berdasarkan evaluasi dari bermain Lego ini gitu ya. Ini ada role playing ya, kita benar-benar datang ke tokonya, kemudian nah ini bisa membuat kayak gini nih prototipenya, jam tangan ya, bisa jadi ini ya, bisa bikin tas, bisa bikin vending machine seperti ini ya, physical models, ada prototyping report card ya. Ini. Nah, seperti itu ya. Nah, prototype ya dan tes ya. Ya, dan tes itu konfirmasi ya. Jadi apa? Mana ya? Kok ini? Ntar. Nah, dan yang terakhir nih tes ya. Tes itu nanti kalau teman-teman sudah bikin prototipenya, salah. Prototipenya itu apa? How to test, show don't tell gitu ya. Jadi tunjukkan prototipenya itu jangan kasih tahu ini ya. Nanti biar aja itunya nanya duluan, usernya nanya duluan baru kita kasih tahu gitu ya. Nah, ini testing ya. Udah testing mah cuman ya maksudnya testing itu leads to pada intinya kegiatan testing adalah menangkap semua feedback dari user ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini tentang design thinking? Jadi tugasnya adalah teman-teman, tugas kelompok adalah teman-teman melanjutkan dari proses apa namanya, kemarin advertise sudah kan, bikin persona, empathy map sudah, kemudian lanjutkan itu ke prototype, define ya, setelah define itu ke ideate, setelah ideate itu ke prototype, kemudian ke test ya. Kemudian nanti setelah tes sampai akhir aja dulu, nanti tampung feedback-nya, kemudian nanti buat PowerPoint ya, gitu ya. Maksudnya buat PowerPoint-nya buat laporan hasilnya seperti apa. Seperti itu, ya. Bapak jadi bikin PowerPoint-nya nggak sekarang? Habis semua itunya beres? Iya, habis semuanya beres sampai tes ya. Ya misalnya Sari atau Tasya kelompoknya wawancara siapa? Wawancara siapa, tetangganya Iwan kalau nggak salah. Tetangganya Iwan, tentang apa? Ini Pak, tentang permasalahan di UMKM Pak, buat kaki 5 Pak. Oh, kaki 5. Apa yang ditemukan? Kalau nggak baru 2 sih Pak. Yang pertama Cukup 2 juga. ini Apa 2 apa nih? 2 orang, 2 masalah Pak. Oh, 2 masalah. 2 masalah. Apa masalahnya? Yang pertama pungutan liar Pak. Oke, pungli. Terus? Sama ini naikkan bahan baku untuk sekarang sih Pak. Naikkan bahan baku ya? Iya. Nah, itu kira-kira apa? Kira-kira ada masalah apa lagi yang muncul dari situ? Menurut Belum tahu sih. hasil diskusi teman-teman belum tahu ya? Belum tahu Pak.
Masih lebih dalam lagi Pak mungkin. Kalau Nah, mungkin masalah terlalu basic. ya nggak apa-apa. Jangan pernah anggap ide-ide atau penemuan masalah itu basic. Maksudnya justru dari hal-hal yang basic lah kita bisa mendapatkan insight yang luar biasa. Biasanya seperti itu ya. Gitu asal eksekusinya cepat dan juga tepat gitu ya. Nah, misalnya tadi tentang parkir liar pungutan liar ya. Pungutan liar. Nah, pungutan liar ini enaknya gimana nih? Maksudnya apakah nanti ngebikinin aplikasi buat punglinya gitu, atau solusinya mekanisme pungutannya gitu. Berarti kan kita harus tahu siapa yang mungutnya ya. Terus untuk apa gitu ya. Terus Iya, kenapa mungut ya. Iya Pak. Benar. Nah, itu kan bisa ngegali lagi di situ ya. Kenapa dia mungut? Jadi masalahnya apakah di punglinya itu apakah masalah dari si pedagangnya atau yang memungutnya gitu. Gitu ya. Nah, nanti bisa digabung-gabungkan dengan program misalnya ya ini udah kalau saya mah ketebaknya gini. Itu mereka mungut karena kan premanisme yang tidak rapih dan lain-lain lah ya. Maksudnya mereka pada intinya butuh uang buat hidup gitu ya. Sama-sama butuh uang buat hidup gitu ya. Nah, itu nanti misalnya bisa lari ke ditempelkan di program-program PKH atau program-program amil zakat ya sehingga mereka itu dikemasnya sedekah gitu, ya. Atau dibentuknya solusinya koperasi gitu ya, dibuat sebuah koperasi gitu. Sehingga mungut-mungut gitu mereka kan tujuannya dapat uang ya mereka bisa bekerja jadi koperasi ya. Kemudian juga mereka dapat uang karena bekerja di koperasi. Kemudian pedagangnya yang dipungut-pungut juga ya, itu tidak merasa dipungut tapi sebagai simpanan wajib ya. Jadi simpanan wajib ya ya mereka berhak pinjam uang, setor uang gitu ya dan lain-lain lah bisa solusinya kayak gitu ininya tapi dibuat nanti misalnya kerjasama sama desa sama kecamatan ya RT RW setempat atau ormas setempat lah gitu seperti itu bisa ke situ. Nah dari situlah bikin prototype misalnya outputnya itu adalah model koperasi ya. Misalnya buat karena udah zaman aplikasi sekarang buat sebuah aplikasi sekalian sama payment gateway-nya. Jadi tinggal scan aja nanti mungkin gitu ya. Ya itulah. Misalnya dipilihlah koperasi ya solusinya. Buat koperasi baru atau mengembangkan koperasi yang sudah ada gitu ya. Koperasi pasar, koperasi apa ini nggak gerak nih ya kita kembangkan di situ berarti kita membuatkan apanya misalnya membuatkan aplikasinya atau membuatkan sistemnya gitu ya kayak gitu aja. Gitu. Baik, makasih Pak. Ya misalnya ya itu. Ya, nanti diskusikan lagi gitu ya. Dan teman-teman yang lain bagaimana? Bapak sama apa yang minta PPT Bapak? Oh boleh dikasih semua. Nanti aja dihubungi ke Bapak. Di classroom ya, kalau nggak salah untuk design thinking mah ada classroomnya ya. Oh iya ada classroom Pak. Kalau pemasaran ada nggak sih? Lupa saya. Pemasaran ada Pak? Oh ada ya? Ada juga. Kemarin tuh kebegal ya. Kebegal tuh artinya gini, saya kena begal ini email. Jadi lebih dari 60 gigabyte gitu. Terus saya jadi nggak bisa buka email, nggak bisa buka macam-macam. Akhirnya saya hapusin semua tuh yang ternyata sumbernya dari Classroom. Saya hapusin Classroom semua itu. Nggak tahu ini kehapus nggak nih? Oh iya ada nih. Terakhir kita sampai STP ya. Bauran pemasaran udah.
marketing mix sudah belum? Kalau di ini ada nih di apa namanya? Di Classroom ada nih. Ya, oke. Saya nanti masukkan di design thinking ya 2022 ya. 2022 ya di design thinking tahun 2022 ini semester ganjil ya. Semester genap. Nah, entrepreneurial marketing pun ini udah saya kasih buku ya. Ada buku, ada marketing. Ini introduction to marketing udah, kemudian juga STP udah, bauran pemasaran udah kan? Marketing mix ya? Sudah, Pak. Ya, Sudah ada oke. 3. Udah ada 3. Iya. Oke. Ada nilai kepuasan yang kayak gitu udah belum? Belum ya? Komentar ya, lagi azan.
Mana ini? Bentar. Oke, kita lanjut pemasaran ya. Kita sekarang masuk ke new product development ya. Bentar. Wait lah. Jangan ini dulu ya. Mana nih? Apaan kayak belajar? Ya. Ya. Ya kasih ini. Oke, apakah sudah nampak ini? Halo? Apakah slide? Oh, belum ya. Belum, Pak. Belum ya. Apakah sudah nampak ini slide-nya? Udah, Pak. Sudah ya. Pak. Ntar saya matikan dulu ini ya. Salah. Matikan dulu ininya. Recordingnya.